Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita memasuki peribadahan pencawisan perjamuan kudus Advent. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama memulai peribadahan kita pada saat hari ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Pasaman Jawi nomor 26. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Gusti kang nitaken jagat siang ratri tan kendang ganjar sirama. Haleluya sakun puji tansah konjo Gusti. Haleluya sakun bekti ring ratu swargi. Pinuji Gusti sang juru basuki kang ngurbanken sarira nebus manungsa. Haleluya sagung puji tansah konjo Gusti. Haleluya sagung bekti ring ratu swargi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengambil saat yang teduh. Persekutuan kita sebagai umat Tuhan kita landasi dengan pengakuan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi kembali dari Kidung Pasaman Jawi nomor 208. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Walaupun kita tidak lancar bernyanyi, tetapi Tuhan pasti tahu bagaimana hati kita bernyanyi untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan sehingga kita diberikan pengertian dan hikmat, sehingga kita dapat memahami, menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sungguh kami mengucap syukur pada saat sore hari ini. Sore malam hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kami benar-benar merasakan bahwa perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat sampai di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat. Terlebih kami juga merasakan sukacita, dan itu semua kami hayati hanya daripada Tuhan sendiri. Pada saat hari ini ya Allah, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan benar-benar ada dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, akal budi kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih menghayati kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini diambil dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Kemudian dilanjutkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 begini bunyi firman Tuhan. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab itu ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya,
akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah pada setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ada pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya menyampaikan perenungan firman Tuhan, ya supaya ada sebuah ikatan rasa sayang begitu, saya mau berkenalan. Boleh Bapak Ibu Saudara? Boleh loh. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Andreas Kristianto. Saya vikar pengganti, bukan vikar pengganti ya. Saya vikar di sini. Saya vikar pertama di GKJ Jemaat Madiun, kemudian vikar yang kedua saya ditugaskan untuk di sini. Panjenengan semua bisa memanggil saya Andreas, bisa, Andre bisa, lebih singkat lagi Aan juga bisa, begitu ya. Asal saya, rumah saya, asli saya itu dari Sendang Biru. Jadi dari Malang bagian selatan, paling pinggir sekali, begitu. Itu sebatas perkenalan singkat saya. Kiranya walaupun sangat singkat juga panjenengan sedaya saged mengenali saya. Iki sapa ya sing renungan dik ngarep iki, begitu nggih. Bapak Ibu dan saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bapak Ibu dan saudara, bacaan kita yang sudah kita baca ada 2 perikop ini. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa, cerita yang familiar tapi sangat bermakna di dalam kehidupan umat Kristen. Cerita yang pertama adalah tentang kelahiran Yohanes. Kemudian yang kedua adalah cerita kelahiran Yesus.
Tetapi yang menjadi poin utama perenungan kita pada saat hari ini bukan bagaimana keluar biasaannya Yohanes dan Yesus, tetapi ada dua tokoh di balik dua cerita itu. Yaitu yang pertama adalah Zakaria, kemudian yang kedua adalah Yusuf. Kita tentu mengetahui bahwa dari dua cerita ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu hal yang berbeda. Berbanding terbalik antara dua tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah Zakaria. Kita tentu mengetahui Zakaria itu siapa. Zakaria adalah imam yang terpandang begitu. Tetapi anehnya Bapak Ibu, ya ketika kita sudah mengerti, memahami, memiliki sebuah angan-angan, kalau imam tentu ya sudah tidak bisa diragukan lagi relasinya dia dengan Tuhan Allahnya. Tidak bisa diragukan lagi. Kalau sekarang ya kayak pendeta begitulah. Ya tentu kita memahami bahwa kalau ada jabatan tinggi di dalam gereja tentu dia akan relasinya dengan Tuhan itu akan dekat. Tetapi berbanding terbalik dengan kenyataannya. Kenyataan dalam kehidupan Zakaria. Zakaria benar memang adalah imam. Kehidupannya selalu berada pada ritus-ritus keagamaan. Tetapi dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya ternyata dia tidak benar-benar menghidupi imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena masih memiliki logika yang sangat kuat. Ya enggak mungkin kalau istrinya itu bakal hamil, istrinya bakal mempunyai anak, itu tidak bisa. Karena istrinya mandul dan dia sudah tua. Kalau secara logika kan tidak bisa, nggih, sudah tua bereproduksi itu sudah tidak bisa. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Zakaria ini? Ya tentu sama seperti pemikiran kita, tetapi berbeda dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah menghendaki bagaimana kehidupan Zakaria ini akan memiliki anak, memiliki keturunan di umur yang sudah tua. Kita berbicara tentang kehidupan yang sebaliknya, yaitu kehidupan Yusuf. Yusuf siapa? Bukan siapa-siapa Yusuf. Dia tidak memiliki pangkat di dalam keagamaan. Dia tidak memiliki jabatan khusus, tidak. Dia adalah orang biasa. Tetapi bagaimana keadaan yang biasa itu tadi berbanding terbalik dengan kehidupan imannya. Kehidupan yang ternyata apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dibicarakan melalui malaikat Tuhan itu benar-benar dilakukan, benar-benar dipercayai. Yang menjadi pergumulan kita pada saat hari ini itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh kedua tokoh ini di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita bisa melihat kehidupan kita kira-kira sama seperti Zakaria atau sama seperti Yusuf. Ya kalau kita bayangkan saja, kita sadar diri saja, kira-kira menurut panjenengan banyakan seperti Yusuf atau banyakan seperti Zakaria menurut panjenengan? Pripun? Zakaria nggih. Tentu masih seperti Zakaria. Itu sudah menjadi kenyataan kehidupan kita. Ketaatan, ketulusan hati, melakukan firman Tuhan itu tidak melihat bagaimana kedudukan kita pada saat hari ini. Tidak melihat bagaimana pekerjaan kita, bagaimana status sosial kita. Terlihat kehidupan Zakaria yang bisa dikatakan di dalam puncak kehidupan rohani orang-orang pada saat itu. Dia tidak memiliki iman yang kuat untuk percaya bahwa dia akan memiliki anak. Karena logikanya. Nah, kehidupan kita tentu juga demikian. Kita harus menyadari bahwa status kehidupan kita ini tidak menjadi tolok ukur bahwa kita itu benar-benar sudah hidup suci, sudah hidup saleh. Itu tidak menjadi ukuran kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam persiapan kita untuk menerima perjamuan Kudus Advent, tentu kita memiliki tugas panggilan untuk hidup taat, untuk hidup suci, untuk hidup murni. Kalau dalam bahasa Yunani atau Ibrani itu kata-kata sakeus artinya saleh, artinya murni. Tentu di dalam kita menjalani supaya kita hidup saleh, supaya kita hidup murni sesuai dengan kehendak Tuhan,
itu tentunya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita. Tidak bisa mengandalkan kekuatan diri pribadi kita. Tentu kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus sumindih marang Gusti Allah. Mari kita bersama-sama membangun relasi kita dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita bisa kita perbaiki. Bisa kita tinggalkan kehidupan-kehidupan yang penuh dengan dosa. Sehingga kita benar-benar ketika nanti kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, kemudian kita menerima perjamuan kudus Advent dengan penuh rasa syukur dan hati yang murni, yang tulus, putih, yang suci. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk dapat benar-benar menghayati bahwa menerima perjamuan kudus Advent dan menyambut kedatangan Tuhan itu diperlukan hati yang taat, hati yang tulus, dan kehidupan yang murni. Itu semua karena kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memasuki persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kembali saya mengingatkan perihal-perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan umat dengan sesamanya. Oleh karena itu ia harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Tentu kita mengetahui bersama bahwa Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita masih seringkali menyakiti saudara-saudara kita. Kita masih seringkali menyakiti keluarga kita ataupun orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan kita. Terlebih juga tentunya kita masih seringkali menyakiti hati Tuhan. Sehingga tentunya ketika kita akan menerima perjamuan kudus Advent dan menyambut kedatangan Tuhan, kita tentu harus hidup layak. Dan kelayakan itu tidak dapat kita terima kecuali daripada Tuhan. Mari kita bersama dengan segala kerendahan hati dan diri kita, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami masih menerima berkat yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam setiap kehidupan kami menyadari masih banyak kesalahan, masih banyak dosa-dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini ya Allah, dengan segala kerendahan hati dan diri kami benar-benar memohon ampun kepada Tuhan. Mari Tuhan layakkan setiap kehidupan kami untuk menerima perjamuan kudus Advent dan menerima kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ketika kita sudah mengakui dengan segala kerendahan hati dan diri kita, memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih tentu akan mengampuni kita. Sebagai berita anugerah bahwa kita sudah diampuni, mari kita dengarkan bersama firman Tuhan dari Roma 4 ayat 7-8. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Ini sebagai bukti bahwa kita telah diampuni dan kita dilayakkan untuk
menerima perjamuan kudus Advent dan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menerima undangan untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan. Saya akan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut ini. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus Advent? Bagaimanakah jawab saudara, apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara untuk menjawab undangan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, kemudian kita juga sudah melakukan persiapan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengiringi dengan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 212. Kita pujikan ayat 1 sampai selesai mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menutup peribadahan kita. Mari kita menaikkan doa syafat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini sungguh kami mengucap syukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama, firman Tuhan ini benar-benar nyata dan dapat kami lakukan. Terlebih firman Tuhan ini dapat mempersiapkan setiap hati kami, mempersiapkan setiap kami untuk dapat menerima perjamuan kudus Advent dan menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini ya Allah, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kekuatan setiap kami yang memiliki banyak pergumulan dan permasalahan. Tentu kami percaya kekuatan yang hanya daripada Tuhan saja yang dapat memampukan kami untuk menyelesaikan segala pergumulan yang kami hadapi. Entah di dalam pergumulan keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun dimanapun kami berada. Pada saat hari ini ya Allah,
Kami berdoa untuk setiap persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut ini. Kami percaya dan kami menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami untuk melakukan setiap kegiatan itu. Dan biarlah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan semakin menambahkan iman percaya kami bahwa kami sebagai umat Tuhan harus bersekutu untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Pada saat hari ini kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus blok, ataupun siapapun yang terlibat di dalam persekutuan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh Tuhan dan memberikan kekuatan, roh kebijaksanaan, sehingga saudara-saudara kami benar-benar memberikan dirinya untuk melayani Tuhan di dalam persekutuan di tempat ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat senantiasa menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya, memberikan roh kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan, sehingga saudara kami dapat benar-benar mengelolanya dengan bijaksana. Dan itu semua kami hayati, kami imani karena tuntunan tangan Tuhan. Pada saat hari ini ya Allah, kami akan undur dan mengakhiri setiap peribadahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang baik, terlebih merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup peribadahan kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 231. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan pengutusan dan berkat yang demikian. Mari kita kembali dalam kehidupan di tengah masyarakat sebagai pelaku firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala pergumulan hidup. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memampukan kita menjadi terang di tengah dunia serta melindungi, menyertai, dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Demikian pelayanan pencawisan perjamuan kudus kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin.